pada tahun 1995, tepatnya di hutan Bosnia. Cerita akan berfokus kepada sekelompok pasukan khusus Rusia yang diantara lain bernama Andrei Salatov sebagai pemimpin, lalu ada Vera sang ahli sniper, kemudian Slash dan Kiria yang sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat, dan terakhir adalah Gary dan satu lagi adalah Barry sebagai ahli pembuat bom rakitan, di mana tujuan mereka datang ke sana adalah untuk menangkap seorang penjahat sekaligus komplotan pemberontak bernama Harun, sehingga terjadilah pertempuran sengit antara kedua pasukan. Di tengah-tengah pertempuran itulah terlihat Slash yang mulai berbeledagan menghajar si bongsang Harun, dikarenakan dia yang akan mencoba kabur meninggalkan hutan tersebut, sampai pada akhirnya Kiria muncul menghentikan Slash karena sesuai perintah atasan. Mereka ditugaskan untuk membawa Harun secara hidup-hidup, namun tiba-tiba karena serangan mendadak yang dilakukan Harun lantas membuat Kiria pun sekarat. Maka dari itu, setelah berhasil menangkap Harun, kemudian mereka bergegas menuju helikopter evakuasi untuk menyelamatkan Kiria, meski pada ujung-ujungnya Kiria tewas karena kehilangan banyak darah. Melihat rekannya tewas dengan keadaan seperti itu, Flash ngamuk dan langsung menyerang si Harun dengan niat membunuhnya. Karena selain si begundal ini adalah seorang penjahat perang, dia juga adalah sosok kriminal yang telah banyak membunuh orang-orang yang tak bersalah, termasuk rekan-rekan seperjuangan mereka. Akan tetapi, salah satu komandan bernama Asur pun mulai menenangkannya, dikarenakan peraturan NATO sendiri yang meminta agar mereka membawa Harun secara hidup-hidup, dan jika Harun sampai terbunuh, maka otomatis mereka akan diadili oleh pengadilan militer. Di saat yang sama, Salatov mendengar bocoran dari Komandan Asur terkait Harun yang mungkin saja akan dibebaskan dari pengadilan militer, mengingat dia yang belum terbukti sebagai pemimpin kelompok pemberontak. Sehingga Salatov yang mendengar perkataan tersebut tanpa pikir panjang, beliau langsung melemparkannya dari atas helikopter tanpa mendengar perintah dari atasannya. Sehingga karena keputusan tersebut membuat pengadilan militer pun mulai menghentikan Salatov dari tim pasukan khusus dan kemiliteran Federasi Rusia. Sejenak kita lupakan mereka dan berpindah kepada sebuah narasi singkat terkait aliansi PBB yang membuat perjanjian perdamaian pada tahun 1995. Maka dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, perang di negara Bosnia dinyatakan berakhir. Akan tetapi perdamaian di wilayah Balkan Bosnia sayangnya tidak berlangsung lama, dikarenakan konflik yang mulai kembali terjadi pada tahun 1998 setelah kelompok pemberontak yang dinamai Albania Kosovo, mereka mendeklarasikan kemerdekaan mereka dan ingin mempunyai kedaulatan sendiri. Sehingga untuk meredam aksi perjuangan kemerdekaan Kosovo, maka aliansi NATO dan tentara Serbia mulai ditempatkan di wilayah Kosovo pada tahun 1999 tanpa izin keamanan PBB. Bahkan aliansi NATO diam-diam mulai membombardir wilayah tersebut secara besar-besaran dengan dalih untuk mengakhiri perang. Di mana akibat serangan pertama itu diperkirakan ada banyak ribuan orang yang menjadi korban, dan kebanyakan korban adalah kaum wanita serta anak-anak. Bisa kalian bayangkan seberapa mengerikannya perang ini, seakan-akan nyawa manusia tidak ada artinya, dan seberapa banyak penduduk sipil yang ditinggalkan oleh orang-orang tercinta, dan siapa yang harus disalahkan? Singkat cerita, film kemudian berlanjut ke perkotaan Moskow, tepatnya di negara Rusia. Dan pada bulan Juni tahun 1999, seorang jenderal Rusia bernama Smu, beliau menjelaskan kepada Komandan Asur terkait serangan bom di wilayah perbatasan Serbia yang akan segera berakhir pada hari ini. Akan tetapi saat pasukan Serbia mulai ditarik mundur dari perbatasan Kosovo, maka wilayah tersebut kemungkinan akan langsung dikuasai oleh pemberontak Albania. Sampai pada akhirnya, Smu pun meminta Komandan Asur untuk melaksanakan operasi rahasia dalam mengambil alih bandara yang ada di ibu kota Pristina, Kosovo, serta menjaga bandara tersebut sebelum pasukan perdamaian Rusia tiba di sana. Namun sebelum itu, Asur belak-belakan jika dia akan kembali merekrut mantan pasukan khusus untuk melaksanakan misi ini, tetapi tidak dengan Salatov, karena dia sendiri sudah tidak dipercaya oleh para petinggi militer atas pelanggarannya yang telah membunuh si begundal Harun yang telah dibuang dari atas helikopter pada saat di awal film tadi. Sejenak kita lupakan mereka dan berpindah kepada Salatov yang mulai mengasingkan diri dengan menetap di Kosovo, di mana pada saat itu beliau datang berkunjung ke sebuah tempat pembuatan dokumen untuk mengambil paspor palsu pesanannya.
Bersamaan dengan itu, muncul kepala polisi bernama Komandan Ucok serta kedua bawahannya bernama John dan Fadil. Mereka datang ke sana untuk menyegel tempat pembuatan dokumen palsu tersebut. Bersamaan dengan itu, identitas Salatov sebagai mantan tentara Rusia pun mulai ketahuan oleh mereka. Sampai pada akhirnya, Ucok memberikan dua pilihan, yaitu dengan mendeportasi Salatov kembali ke Rusia atau dia mau membantu pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan yang terjadi di negara Serbia. Kembali kepada Asur yang setelah mendapatkan misi dari para atasannya, kemudian beliau bergegas merekrut satu persatu mantan anggota pasukan khusus yang diawali dengan si Mamang Geri yang pada kala itu sedang santuy melihat konser dadakan bersama kekasih Tobrutnya. Tak lama kemudian, Asur belak-belakan mengajak Geri untuk ikut bergabung menjalankan misi rahasianya, yaitu menjaga bandara di wilayah Kosovo. Dan tanpa pikir panjang, Geri yang biasa hidup bebeladagan ini pun mau menerima tawaran tersebut. Berpindah ke markas militer Rusia, tepatnya berada di wilayah Bosnia, dan kita akan diperlihatkan kepada seorang komandan bernama Juned yang pada kala itu sedang melatih pasukannya balapan tank baja, di mana terlihat Komandan Juned yang sangat keras melatih pasukannya untuk memperkuat mental mereka. Dan tak lama kemudian, seorang kolonel Rusia mulai menghubunginya, meminta Komandan Juned agar segera mempersiapkan pasukannya dalam mengambil alih bandara Kosovo sebelum bandara tersebut dikuasai oleh pasukan pemberontak Albania. Kembali ke wilayah Kosovo, di mana terlihat para pemberontak Albania yang dengan sadis membantai seluruh warga desa tanpa pandang bulu, mau itu wanita, orang tua, bahkan anak-anak sekalipun. Namun meskipun begitu, terdapat salah satu bocil yang berhasil selamat dari tragedi pembantaian, sehingga polisi yang terlambat datang ke sana hanya dapat menyelamatkan si bocil yang langsung dievakuasi menuju rumah sakit terdekat. Lalu untuk kelompok pemberontak sendiri dipimpin oleh seorang pria bernama Smuk dan kaki tangannya bernama Amir, yang diketahui mereka telah menguasai bandara ibu kota Pesnia, Kosovo, dengan menjadikan bandara tersebut sebagai markas mereka. Di saat yang sama, Salatov yang melihat tragedi pembantaian tersebut seketika mulai merasa iba dan mau membantu Ucok untuk menjaga wilayah Kosovo dari antek-antek pemberontak. Di saat yang sama, terlihat Asur yang kini pergi menemui Berry untuk mengajaknya bergabung ke dalam misinya. Yang setelah selesai mengajak Berry bergabung ke dalam pasukannya, kemudian dia lanjut menemui Vera, sang ahli sniper, yang sedang bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah klub hiburan. Lalu setelah Vera berhasil dibujuk dengan ciu betot, maka giliran Slash lah orang terakhir yang harus dia temui. Dan sama seperti Geri, Slash yang sudah lama tidak bebeladagan membantai orang-orang jahat pun, maka dari itu dia langsung menerima tawaran tersebut tanpa pikir panjang. Kembali ke wilayah perbatasan Kosovo, di mana di sana terlihat John yang masih diliputi amarah atas kesedihannya setelah melihat pembantaian yang telah terjadi di desanya. Dan tidak lama kemudian, Ucok datang dengan menjelaskan terkait dia yang telah mendapatkan laporan tentang kelompok pemberontak Albania yang akan kembali melakukan teror sekaligus pembantaian di dekat wilayah perbatasan. Sampai pada akhirnya mereka segera bergegas pergi menuju ke sana untuk menyelamatkan penduduk desa. Setibanya di sana, Ucok kemudian mulai membagi tugas kepada mereka, di mana dia dan Salatov akan melakukan serangan secara mendadak. Sementara untuk John dan Fadil diminta agar selalu standby di dalam mobil sambil menunggu perintah selanjutnya. Tetapi karena si John ini sudah sangat menyimpan dendam yang sangat besar, maka dia pun memutuskan untuk langsung bergerak sendirian tanpa memikirkan strategi sehingga di tengah-tengah baku tembak itulah, Salatov yang sangat ahli dalam bidang sniper pun berhasil menembak satu persatu musuh, meski ujung-ujungnya terdapat salah satu begundal, yaitu si Amir yang melarikan diri dari tempat tersebut. Sementara John yang masih dipenuhi amarah kemudian mulai menodongkan senjata kepada salah satu pemberontak, di mana Ucok langsung menghentikan aksinya dikarenakan dia yang akan membawa si pemberontak menuju pengadilan militer. Lalu sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya menyelesaikan misi, maka Ucok pun langsung memberikan paspor kepada Salatov sebagai hutang budi. Berpindah
berpindah kepada pasukan Rusia yang mulai mempersiapkan peralatan tank tempur serta amunisi perangnya sebelum berangkat menuju bandara Kosovo. Sejenak kita lupakan mereka dan berpindah kepada Komandan Asur yang telah berhasil mengumpulkan 4 anggota tim pasukan khusus dan lanjut memberitahu tentang misi rahasia yang akan mereka lakukan, yaitu untuk mengambil alih bandara dan menjaganya sampai pasukan perdamaian tiba di sana. Dan jika mereka berhasil menyelesaikan misi tersebut, maka mereka akan dianggap sebagai pahlawan, bahkan status kemiliterannya akan dikembalikan dengan sangat terhormat. Namun di sana yang paling penting adalah pihak militer akan mengizinkan mereka untuk kembali pulang ke negara Rusia, yaitu tempat tinggal asli mereka. Di saat yang sama, Salatov tiba di terminal bus dan tanpa sengaja bertemu dengan seorang dokter sekaligus sukarelawan bernama Jusna, yang secara kebetulan Jusna dan Salatov akan naik bus yang sama menuju Kosovo. Namun di tengah perjalanan saat bus akan memasuki perkotaan Kosovo, tiba-tiba selesai dengan itu, Smoke lalu meminta kepada antek-anteknya untuk mengumpulkan orang-orang di jalanan dan lanjut memeriksa dokumen mereka satu persatu. Dimulai dengan Salatov yang pertama kali akan diperiksa, akan tetapi setelah membuat Salatov tak sadarkan diri, kini para pemberontak menargetkan seorang pendeta, bahkan dengan sadis langsung membunuhnya di depan anaknya sendiri. Bersamaan dengan itu, Salatov perlahan-lahan mulai sadar dari pingsannya dan langsung berbeledagan menyerang mereka dengan cara seperti ini. Dan dengan menjadikan Smoke sebagai sandera, maka para penumpang pun dapat berhasil melarikan diri dari kelompok pemberontak. Setibanya di rumah sakit, para penumpang yang terluka kemudian segera dilarikan ke ruangan UGD untuk mendapatkan perawatan darurat, termasuk si bocil yang mengalami pendarahan setelah kepalanya terkena hantaman senjata. I'll help you with it. Singkat cerita, terlihat Smoke dan para pasukan pemberontak yang datang ke kantor polisi untuk menangkap orang-orang penting yang ada di sana. Bahkan secara bebeakan, mereka mulai menyiksa Komandan Ucok atas tindakannya karena telah menghabisi sebagian anggotanya saat di perbatasan. Sehingga di sana, Smoke mengancam jika Ucok ingin tetap hidup, maka dia harus menjelaskan terkait orang Rusia yang telah membantu mereka. Akan tetapi meski dihajar sampai berlumuran darah, dengan berani si kakak-kakak satu ini secara belak-belakan menolak memberitahu mereka, bahkan sampai berani mengolok-ngolok kelompok pemberontak sebagai komplotan orang-orang sesat yang haus kekuasaan. Sehingga untuk memperlihatkan kepada orang-orang tentang seberapa kejamnya mereka, maka dari itu Smoke langsung mengeksekusinya dengan cara seperti ini. Di saat yang sama, Salatov mulai mendapat kabar dari Fadil terkait Ucok yang telah dibunuh oleh pasukan pemberontak, dan target berikutnya adalah dirinya sendiri. Berpindah ke rumah sakit tempat Jasna menginap, di mana ketika dia sedang mendonorkan darah untuk si bocil, salah satu suster di sana kemudian meminta Jasna agar segera pergi menemui dokter pengawas yang bernama Barry, dan di ruangan tersebut ternyata sudah ada yang telah menunggunya, sehingga Jasna pun mulai ditangkap dan disekap di markas mereka. Di Bandara Pristina, di sana terlihat Dr. Usep yang ternyata selama ini telah bekerja sama dengan kelompok pemberontak untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Bahkan di sana Usep belak-belakan karena ulah Smoke yang semena-mena membunuh komandan, maka perbuatan tersebut berdampak masalah pada pengiriman obat-obatan. Sehingga Usep memintanya untuk segera pergi meninggalkan bandara sebelum pasukan perdamaian Rusia dan aliansi NATO tiba di bandara tersebut. Namun sebelum itu mereka meminta untuk membunuh semua sandera serta membersihkan semua kekacauan yang telah terjadi. Namun Smoke yang mengamuk dan tidak suka diperintah-perintah pun tiba-tiba meminta kepada antek-anteknya untuk menghentikan mobil para dokter tersebut saat melewati pos penjagaan, di mana dia langsung membunuh mereka saat itu juga. Di saat yang sama, Smoke kemudian masuk menemui para sandera, dan di sana beliau membunuh satu persatu dari mereka sambil memaksa Jasna agar mau membuka mulut terkait keberadaan Salatov, yang setelah disiksa secara fisik maupun mental, pada akhirnya Jasna pun mulai menjelaskan tentang keberadaan Salatov. Namun setelah informasi didapat, si begundal satu ini malah tetap meminta anak buahnya untuk melanjutkan pembunuhan terkecuali Jasna. Tak lama kemudian, dia bersama pasukannya pun pergi meninggalkan bandara. Namun tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Asur dan tim pasukan khusus diam-diam telah berada di sana untuk mengambil alih bandara. Yang setelah mempersiapkan strategi, akhirnya mereka pun bergegas membantai satu persatu pemberontak yang ada di sana, sehingga meski hanya dengan 5 orang personil, tetapi karena pengalaman perang serta keahlian yang mereka miliki, pada akhirnya para pasukan khusus ini pun dapat berhasil mengambil alih bandara. Sementara di tempat lain terlihat kolonel dari pasukan penjaga perdamaian Rusia yang mulai berpidato di depan semua tentara untuk menjelaskan tentang pasukan Yugoslavia yang telah menarik mundur tentara militernya dari Kosovo.
Maka dari itu, mereka diperintahkan untuk segera mengambil alih bandara Pesnia sebelum pasukan NATO tiba terlebih dahulu menguasai bandara tersebut. Dan mereka juga harus siap dengan kemungkinan besar yang akan terjadinya pertempuran dengan pasukan pemberontak. Sehingga dengan membawa puluhan kendaraan lapis baja, mereka pun mulai bergerak menuju ke bandara Pristina. Kembali kepada Smoke yang ketika sedang melakukan pencarian terhadap Salatov, salah satu bawahannya kemudian mulai memberitahu kabar terkait sebagian pasukannya yang tidak bisa dihubungi. Maka dari itu, dia meminta Amir untuk segera kembali memeriksa kondisi yang sedang terjadi di bandara. Bersamaan dengan itu, Salatov, Padil, dan John akhirnya tiba di bandara dan lanjut memantau keadaan di sekitar dari jarak jauh. Namun saat mereka berpencar dan bergerak memasuki bandara, tiba-tiba untung saja Salatov muncul menghentikan perkelahian dan menjelaskan tentang tujuan mereka yang datang untuk menghabisi kelompok pemberontak. Begitu juga dengan si Asur yang belak-belakan tentang hal serupa kepada Salatov. Sampai pada akhirnya mereka mulai bekerja sama dalam mengambil alih bandara sambil menunggu datangnya pasukan Rusia. Selesai dengan itu, Amir dan para pasukan pemberontak pun muncul, di mana Vera yang memantau keadaan sekitar melalui sniper langsung memberikan laporan kepada si Asur terkait adanya pasukan pemberontak. Maka dari itu dia meminta izin kepada Komandan Asur untuk segera melesatkan tembakan. Dan setelah mendapatkan aba-aba dari sang komandan, maka inilah yang terjadi. Bersamaan dengan itu, pemberontak juga bebeldagan melesatkan tembakan sehingga membuat Amir dan salah satu begundal dapat berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian, Asur yang kini menjadi pemimpin pasukan pun meminta kepada semua anggotanya untuk bersiap melawan pasukan pemberontak yang tak lama lagi akan datang dengan ratusan personil. Namun begitu masuk ke dalam gedung, seketika mereka langsung disambut oleh puluhan mayat yang sudah dibunuh secara sadis dan hanya menyisakan Jasna yang selamat dari tragedi pembantaian itu. Dan di saat yang sama, Smoke akhirnya tiba di tempat kediaman Salatov dan dia sangat kecewa karena tidak berhasil menemukannya di rumah tersebut. Bersamaan dengan itu, Amir datang dan menjelaskan tentang kondisi markas mereka yang telah diambil alih oleh pasukan khusus. Sampai pada akhirnya, Smoke yang mengamuk meminta si Amir untuk mengumpulkan semua pasukan untuk mengambil alih kembali bandara tersebut. Kembali kepada Asur yang mulai menghubungi Kolonel Smoke untuk menjelaskan jika pasukan mereka telah menguasai seluruh bandara Pristina. Sampai pada akhirnya Asur meminta agar tetap menjaga bandara tersebut sampai pasukan bantuan datang ke sana. Meski dengan konsekuensi mereka yang hanya berjumlah 8 orang personil harus menghadapi pemberontak yang jumlahnya puluhan kali lipat dari mereka. Selesai dengan itu, mereka kemudian mulai membagi tim menjadi beberapa kelompok dengan memecah posisi ke berbagai titik strategis untuk memberikan serangan kejutan terhadap pemberontak, di mana mulai dari memasang ranjau darat, memindahkan tong minyak dari area tertentu, mempersiapkan beberapa karung perlindungan untuk menghalau tembakan musuh, dan masih banyak lagi. Bahkan di sana mereka juga menempatkan Vera sebagai ahli sniper untuk mengambil alih posisi yang tepat dalam membidik target. Sementara Jasna yang daripada cuma cuai-cuai seperti ini, maka dia akan mendapatkan tugas untuk menyiapkan obat-obatan serta kebutuhan amunisi. Tak lama kemudian muncul seorang bocil FF yang ternyata Smoke sengaja menjadikan bocil tersebut sebagai mata-mata untuk mengawasi persiapan yang telah dilakukan pasukan khusus. Bahkan si bocil yang mulai pikeuleun ini menantang pasukan khusus agar segera menembaknya. Di sisi lain, terlihat pasukan Rusia yang baru setengah jalan menuju bandara setelah mereka melewati perbatasan Bosnia dan Serbia dan tinggal beberapa jam saja untuk sampai menuju bandara tersebut. Kembali kepada pasukan khusus, di mana sebelum perang melawan pemberontak, terlihat John dan Barry yang mulai melaksanakan sholat 5 waktu dengan sangat taat. Bahkan mereka sampai meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan keselamatan saat berperang. Sehingga tepat pada sore harinya rombongan pemberontak pun muncul mengepung seluruh bandara. Sebelum akhirnya Salatov mulai memberikan aba-aba kepada anggotanya untuk segera bersiap di posisi masing-masing dan di saat sebagian musuh terpanggang secara hidup-hidup, kini giliran Vera lah yang beraksi menghabisi mereka, di mana dengan kemampuan sebagai sniper handal, puluhan musuh dapat berhasil dia tumbangkan. Bahkan pasukan yang lain juga ikut membantu membantai kelompok pemberontak. Tepat setelah sebagian musuh berhasil dikalahkan, Smoke di sana ngamuk karena antek-anteknya telah dibantai satu persatu. Lantas, dia meminta kepada para pasukan elitnya untuk menyerang kembali ke area bagian kiri yang dijaga oleh Gary. Sehingga terjadilah aksi baku tembak untuk yang kesekian kalinya.
Karena serangan itulah Gary sampai terluka parah karena setelah terkena serpihan ledakan. Maka dari itu dia meminta Fadil untuk segera pergi meninggalkannya dan bergabung bersama yang lain. Sampai pada akhirnya Gary mulai menghembuskan nafas terakhir karena sudah berjuang sampai titik darah penghabisan. Di saat Fadil akan bergerak menuju tempat perlindungan, Amir tiba-tiba mulai melesatkan tembakan RPG tepat ke arahnya. Bahkan tak hanya itu saja, dia juga menembak si John sampai kakinya buntung. Saat dia akan kembali menembakkan rudal, beruntungnya Vera dapat berhasil melakukan tembakan tepat di kepalanya. Di saat yang sama, Smoke mulai mengambil alih RPG dan langsung menembak ke arah persembunyian Vera sehingga sejenak kita lupakan mereka dan berpindah kepada stasiun berita swasta yang memberikan kabar terkait aliansi NATO yang mendesak pasukan Rusia agar menarik mundur di wilayah Kosovo. Akan tetapi, Jenderal Smoop yang memimpin pasukan tersebut menolak menarik mundur pasukannya dan akan tetap mengambil alih Kosovo dari kekuasaan pemberontak Albania. Kembali kepada Vera, di sana beliau untung saja selamat dari serangan rudal. Namun posisi dia sekarang terjebak oleh puing-puing bangunan bersamaan dengan pasukan pemberontak yang terus menyerang dari segala arah. Maka dari itu karena minimnya pasokan amunisi, Slash tiba-tiba mengorbankan dirinya dan langsung tancap gas mengendarai truk sambil meledakkan diri, menghancurkan pasukan mortir sehingga singkat cerita, pertempuran ini pun berlangsung sampai pagi hari, di mana Smoke dan puluhan pasukan yang tersisa pun kembali berdatangan menyerang mereka. Sampai pada akhirnya, Salatov dan rekan-rekannya bergegas kabur menuju ke arah gudang, sementara John memilih untuk mengorbankan diri dan melawan pasukan musuh dengan sisa tenaganya. Yang ketika dia akan meledakannya, Smoke muncul menghentikan aksinya, bahkan sampai membunuhnya dengan cara yang sangat kejam. Dan dengan membawa kepala si John yang sudah dipenggal, Smoke mengancam kepada kelompok si Asur agar segera menyerah. Sementara untuk Fadil yang terluka dan tak berdaya hanya bisa melihat rekannya yang dibunuh dengan cara seperti itu. Di sisi lain, kelompok Asur yang masih bersembunyi di dalam gudang, kini keadaan mereka pun mulai semakin terpojok, bahkan hampir kehabisan amunisi. Sampai pada akhirnya Asur mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup mereka masing-masing daripada harus berakhir tewas di tangan kelompok pemberontak. Namun tak lama kemudian, pasukan perdamaian Rusia akhirnya sampai di Bandara Pristina, sehingga kelompok Smoke yang melihat pasukan tersebut pun di sana mereka malah jiper dan bergegas melarikan diri meninggalkan bandara. Namun saat akan pergi meninggalkan tempat itu, tanpa diduga Fadil muncul dan membunuh si Bugundal dengan cara seperti ini. Singkat cerita, pasukan Rusia yang tiba di sana kini hanya menemukan Jesna dan si bocil yang langsung mereka evakuasi, sementara Asur dan timnya sudah menjauh pergi meninggalkan bandara karena sesuai perintah, misi mereka adalah misi rahasia yang tak boleh diketahui oleh pasukan militer. Bersamaan dengan itu, terlihat tentara militer Inggris yang tiba di sana, namun mereka dihadang oleh tentara Rusia yang sudah bersiap untuk bertempur. Begitu juga dengan helikopter militer Inggris yang mencoba untuk mendarat, namun dihalangi oleh pasukan Rusia sehingga helikopter itu gagal untuk landing. Kemudian film diakhiri dengan cuplikan video asli mengenai berita dan kondisi yang terjadi di wilayah Kosovo pada tahun 1999, di mana terlihat banyak penduduk Kosovo termasuk Serbia yang telah dirugikan oleh pasukan pemberontak. Bahkan tidak sedikit anggota keluarga mereka yang tewas dalam tragedi tersebut. Dan inilah perang yang tentu sangat merugikan untuk banyak pihak, termasuk keluarga korban yang ditinggalkan selama perang. Tamat ending dari film kisah nyata.